Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aloni Janita Ella, NIM 1910416931, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB, dosen Adi Mursalin SEMM. Pada video saya hari ini yaitu membahas mengenai bab 2, yaitu lingkungan pasar dan bukan pasar. Pertama, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Selanjutnya, peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi. Strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab seorang manajer atau seorang pimpinan dalam suatu perusahaan. Perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan di lingkungan bukan pasar. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Selanjutnya, lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan non-pasarnya. Perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Demikian pula tindakan kelompok kepentingan. Analisis lingkungan bukan pasar. Analisis lingkungan pasar memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, isu atau persoalan pokok, yaitu unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi, pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, interest atau kepentingan, yaitu mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan dan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan, dan aktivitas yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Yang ketiga, institution atau institusi, yaitu didefinisikan oleh Douglas North tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Selanjutnya, yang keempat, information atau informasi, itu berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk, individu, dan dengan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, perubahan dalam lingkungan bukan pasar, lingkungan non pasar
berubah ketika masalah diselesaikan. Masalah saat ini berkembang dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkannya. Bagian berikut membahas antisipasi masalah bukan pasar serta perkembangan dan penyelesaiannya. Masalah bukan pasar berasal dari kekuatan eksternal dan tindakan perusahaan sendiri. Sebagian besar perubahan dalam undang-undang perpajakan berasal dari tanggapan terhadap gagasan yang mendapatkan dukungan suatu bidang politik. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar, efektivitas perusahaan dan manajernya dalam menangani masalah bukan pasar bergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Salah satu pendekatannya adalah menanggapi masalah bukan pasar hanya jika masalah tersebut cukup kuat untuk memaksa perusahaan tersebut. Pendekatan yang kedua menekankan pada pembatasan tingkat kerusakan setelah perusahaan ditantang oleh suatu masalah. Pendekatan yang ketiga adalah antisipatif dan dimaksudkan untuk mempersiapkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang muncul dan mengatasi masalah sebelum menjadi masalah. Yang selanjutnya, pendekatan yang keempat adalah proaktif. Dengan perumusan dan manajernya tidak hanya mengantisipasi masalah bukan pasar, tetapi juga bertindak untuk mempengaruhi masalah mana yang muncul dan bagaimana masalah tersebut dibingkai. Selanjutnya, siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Ini bukan teori karena siklus hidup masalah bukan pasar tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana atau mengapa suatu masalah berkembang atau dasar untuk memprediksi kemungkinan terjadinya perkembangannya. Secara khusus, siklus hidup masalah bukan pasar tidak mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya masalah dan kemajuan dari suatu masalah tersebut. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pembentukan kelompok kepentingan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, administrasi. Dan yang kelima, ada penegakan. Ketika suatu masalah berkembang melalui siklus hidupnya, dampaknya terhadap perusahaan cenderung meningkat. Ketika dampak meningkat, jangkauan kebijakan manajemen dalam menangani masalah juga menurun. Bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajerial berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhannya. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi pengukuran pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Selanjutnya, masalah bukan pasar dapat diidentifikasi secara eksternal oleh manajemen dan mungkin muncul dari penemuan ilmiah, pemahaman baru, aktivitas kelompok kepentingan, perubahan kelembagaan, dan masalah moral.
karena faktor-faktor ini berubah seiring waktu. Lingkungan bukan pasar dan agenda masalah bukan pasar, suatu perusahaan berkembang. Manajemen tidak harus menangani masalah bukan pasar secara efektif, tetapi juga harus menentang masalah dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya. Sekian penjelasan presentasi saya pada materi bab 2. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.